Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudara-saudaraku yang ada di seluruh dunia, di dunia maya. Kesempatan pada malam hari ini, tapi gambarnya siang ya. Saya ngambil suara rekamannya malam. Saya ingin bercerita sedikit tentang daun dadap yang selama ini memang sudah dipergunakan secara tradisional. Fungsinya yaitu untuk meredakan panas pada anak ketika anak-anak kecil balita itu panas badannya sehingga sampai ke jidat itu terasa panas. Maka kalau zaman sekarang dikompres dengan kain basah atau yang baru itu ada dari medis itu. Kalau zaman dahulu hanya menggunakan daun. Nah, daun ini namanya daun dadap. Ada beberapa daerah yang menyebutnya kayak Jawa dadap serep. Kalau Sunda menyebutnya dadap lesang, dadap limit, dadap minyak. Ada yang bilang dadap serap, ada yang bilang dadap oleng dan macam-macam. Kalau tempat Anda saya nggak tahu apa itu. Mungkin Anda bisa berikan komentar di daerah Anda apa namanya biar tambah referensi saya. Ngomong-ngomong dadap serep ini memang dahulu ya sebenarnya juga menurut saya sudah lumayan canggih ya penemuan untuk dunia medisnya, terutama medis timur. Kita menyebutnya ini medis timur karena masih menggunakan tradisional yang secara turun-temurun masih dipergunakan sampai saat ini di kampung-kampung. Nah, ini contoh daunnya seperti ini, dadap serep. Nah, yang diambil adalah bagian pucuknya yang hijaunya masih muda. Caranya dilumatkan, terus digosok pakai tangan. Ketika sudah lumat ditempelkan ke jidat. Setelah nanti kurang lebih setengah jam dia udah kering, diganti lagi yang baru begitu ya. Tergantung panasnya. Kalau semakin panas, tentunya daun dadap serep yang kita pakai cepat kering gitu. Nah, terus si dadap serep ini ciri batangnya adalah berwarna hijau. Daunnya ini dari batang daun memunculkan kayak semacam 3 cabang daun ya di situ. Bisa kita lihatlah di gambar itu. Batangnya ini batangnya keras, menyerupai kayak batang pohon keras itu, namun di dalamnya ada semacam kayak spons gitu. Jadi batangnya tidak terlalu keras gitu. Bisa besar ketika mau digunakan untuk kayu, untuk keperluan rumah tangga, misalnya untuk membuat kusen macam-macam itu kurang bisaan jelas ini. Terus kalau warna yang daun yang tua itu warna cenderung tua itu memang kurang bisa digunakan. Nah, itu yang pucuk-pucuk itu bisa digunakan, itu 1 atau 2 atau bahkan 3 lembar dipakai itu bisa. Selanjutnya kalau ngomongin dadap ini mungkin hampir di seluruh Indonesia si pohon dadap ini mampu tumbuh di situ. Terus kalau budidayanya si pohon dadap sangat gampang, sederhana. Sekedar kita potong dengan gergaji boleh, dengan golok boleh. Kita potong, kita ambil misalnya 15 cm atau 20 cm, terus kita tancapkan ke tanah basah, dia juga akan tumbuh. Terus kalau dengan biji juga bisa, karena setelah pohon dadap serep dewasa dia mempunyai bijinya juga bisa ditanam, juga tumbuh gitu. Terus bunganya dia mempunyai bunga itu warna orange cenderung merah, itu warnanya bagus itu bunganya. Terus kalau ngomongin dadap saya bilangnya dadap serep aja ya. Dadap serep ini akhirnya sekarang sudah ada kayak semacam dadap ini yang produk perusahaan gitu, yang pabrikan gitu. Apa ya itu namanya, Neng ya? Yang buat gini dadap serep itu apa namanya? Kompres. Ya, yang buat kompres itu apa namanya, yang beli itu? Ya, kalau sekarang ada baby fever itu.
Memang lebih praktis yang kita beli pabrikan itu, tapi apa salahnya kalau kita mempertahankan tentang tradisi kita. Toh tanamnya gampang dan bisa digunakan sewaktu-waktu, yang penting kita memelihara pohon itu. Dan pemeliharaan pohon itu juga nggak sulit sebenarnya, asal sudah hidup, sudah dia tuh termasuk pohon yang tahan lah gitu. Bisa gede, itu bisa tinggi, tingginya bisa di atas 10 meter. Oke, kita praktekkan aja ya cara mengaplikasikan daun ini terhadap anak-anak yang balita itu. Yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua saudara-saudaraku yang ada di seluruh dunia, di dunia maya. Kesempatan pada sore hari ini saya ditemenin sama anak-anak kecil tuh, anak-anak tetangga. Biasa, ya pengen disoting katanya. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya ingin membagikan atau sekedar cerita kalau zaman dahulu itu pengobatan tradisional menggunakan dadap. Ada yang menyebutnya dadap serep, saya taunya daun dadap seperti ini. Ini ternyata mempunyai khasiat menurunkan panas atau demam pada anak, membantu menurunkan panas. Caranya bagaimana? Caranya hanya sederhana saja. Jadi kalau daun dadap serep ini, ada yang menyebutnya daun dadap serep ya. Kalau di daerah Anda saya nggak tahu apa, silakan berikan komentar di kolom komentar nama daun ini di daerah Anda. Ini kebetulan belum berbunga, nanti ketika ada bunganya warnanya orange, terus agak tinggi gitu. Mungkin kalau di daerah Anda bukan dadap serep ya, silakan beri komentar. Nah, pada zaman dahulu daun ini digunakan untuk menurunkan panas pada anak kecil di bawah 5 tahun. Ketika anak kecil itu terjadi demam, kemudian jidatnya ini terasa panas, kemudian dicarikan daun dadap, kita ambil satu daun, kemudian kita lumat. Ini caranya. Kepo maju buat praktek. Sini kok. Setelah kita lumat, berikan daun dadap ini kepada anak kecil. Ini sekedar contoh aja. Kita tempel begini, kita berikan pada anak yang di bawah 5 tahun ya, balita. Setelah tidak lebih dari 1 jam, kemudian daun ini akan mengering. Kemudian setelah kering, kita ganti lagi daunnya. Kita ambil daunnya jangan yang tua, tapi yang muda kita ambil, cari yang muda, yang deket-deket pucuk sini kita ambil. Kemudian kita lumatkan dengan tangan, kita gosok-gosok. Setelah lumat kita tempelkan. Tergantung anak ini demamnya panas atau terlalu panas atau tidak terlalu panas. Jadi kalau panasnya lumayan tinggi, maka daun yang ditempelkan pada jidat akan cepat kering. Setelah kering kita ganti lagi. Kemungkinan rata-rata sih setengah jam harus kita ganti ya. Tapi kalau panasnya terlalu tinggi, tidak sampai setengah jam kita ganti. Terus panas dari badan kemudian akan diserap oleh daun ini. Insya Allah 1 malam panas pun kembali turun setelah kita kasih daun dadap. Demikian tips tradisional kita hari ini. Semoga bermanfaat, bisa Anda praktekkan buat anak-anak kecil di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.